Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat buka Titus 1. Titus 1 ayat 10. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, "Dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah sehat iman. Sehat iman, gitu aja ya. Atau sehat dalam iman. Atau iman yang sehat, boleh. Terserah saudara mau beri judul apa. Iman yang sehat, begitu aja lah. Bapak Ibu Saudara, kesehatan itu sangat penting. Orang yang sehat, maka di dalam jiwanya, pikirannya, perasaannya, keinginannya jauh lebih daripada orang yang sakit. Saya pernah sakit, saudara. Orang sakit itu segala sesuatu memang berkecamuk di dalam dirinya. Sehingga sangat mempengaruhi emosional, sangat sensitif biasanya, sangat mempengaruhi pikirannya, kemauannya, mempengaruhi hatinya. Berbeda dengan orang sehat, Bapak Ibu Saudara. Karena orang sakit itu dia berkonsentrasi pada keadaannya. Sebagaimana ketika saya sakit sukar sekali memikirkan sesuatu. Kalau saudara sakit flu, batuk, pilek, ya, bahkan demam, sukar sekali kita konsentrasi kepada satu hal, sukar sekali kita melakukan sesuatu, sukar sekali kita melayani semuanya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita perlu kesehatan. Namun saya percaya Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan apapun, ketika roh kita ini kuat, meskipun kita sakit, kita tetap hatinya tertuju kepada Tuhan. Walaupun kita tidak mungkin bisa memanage segala sesuatu dengan baik. Karena itulah keadaan orang yang sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara, termasuk rohani kita, termasuk iman kita. Ada iman yang sakit, ada iman yang sehat. Tuhan mau saudara punya iman yang sehat. Iman yang sehat itu iman yang berpatokan kepada ajaran-ajaran yang sehat.
ajaran yang sehat adalah ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, oleh para rasul-rasulnya, dan para nabinya, serta tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, surat Titus ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang sakit imannya. Orang yang sakit imannya adalah orang yang hidupnya tidak tertib dan mulai ngaco sana sini dengan dongeng-dongeng ajaran-ajaran ngawur, sehingga dikatakan mengacaukan banyak keluarga, yang dicari hanya keuntungan pribadinya sendiri. Bahkan mereka itu adalah pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Pelahap malas ini artinya orang yang tidak mau berusaha, orang yang tidak produktif. Nah Bapak Ibu Saudara, ini orang yang sakit imannya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, mereka ini adalah orang-orang yang hidup tidak kudus. Mereka yang hidup najis. Nah Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan orang yang sakit iman. Karena mereka ini membawa virus. Sebagaimana yang terjadi kepada orang Kreta, ya namanya orang Kreta. Bahkan mereka punya nabi. Dan nabinya mengakui bahwa orang-orang Kreta ini pembohong, binatang buas, pelahap yang malas, padahal dia Kristen. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu siapa orang-orang yang sakit iman. Karena dia membawa virus. Maka harus dinasihati. Mereka harus ditegur. Sebagaimana firman Tuhan berkata, tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka sembuh sehat dalam iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah jemaat, di tengah persekutuan kita, jangan sampai ada yang sakit iman. Imannya sakit. Tapi kalau kita mendapati dalam persekutuan kita iman yang sakit, maka harus ditegur dengan tegas supaya sembuh. Kalau tidak mau ditegur, ya jangan ada di persekutuan. Karena ini akan mengkamirkan virus penyakit. Namanya, saya tidak tahu penyakit iman ini. Kalau saya melihat ya hal yang najis, hal yang kotor. Karena ini menyesatkan, ini mengacau. Ya, ini semacam bakteri yang merugikan saudara, bukan yang menguntungkan. Jadi yang dilakukan apa saudara? Tegur. Jangan diam. Maka itu bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang saya gembalakan. Saya terang-terangan tegur. Tidak hadir saya saja saya tegur kok kalau tidak absen. Apalagi mereka sakit iman. Supaya mereka ini tidak jadi virus. Bapak Ibu Saudara, di tengah gereja hati-hati ada penyakit iman ini. Ini yang membuat orang-orang berkumpul dengan orang semacam itu ketularan. Pembohong besar, binatang buas, pengacau, sukaannya rame, ribut,
nggak cari damai, nggak tertib, ajaran sesat, diajar tidak mau mengikuti. Saudara, tapi orang ini mencoba untuk berkuasa di tengah jemaat. Oh, kalau saya, saudara, orang ini akan saya pegang, saya ikat, saudara, supaya dia bertobat. Artinya, ya saya akan tegur. Jangan biarkan orang semacam ini memimpin. Jangan biarkan orang semacam ini mencoba untuk mengatur, berkuasa di dalam persekutuan kita. Ini mengkamirkan. Karena apa, saudara? Firman Tuhan berkata, bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis, bagi orang yang tidak beriman ini sakit iman. Sesuatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Nah, kalau orang yang sakit iman ini memimpin, saudara, ya yang dipimpin sakit semua dong. Kalau yang sakit iman ini mencoba masuk, melayani, ya rusak, saudara. Maka itu saya berharap para koordinator yang membawai banyak imam harus jeli. Kalau ada yang sakit iman, dibina dulu. Jangan gampang ya diberi kepercayaan. Kalau kelihatan mereka ini mengacaukan, dinasihati, ditegur, tidak bisa di out keluar. Bapak Ibu Saudara, ini akhir zaman. Kita ini membutuhkan orang suci akhir zaman. Orang-orang yang ada dalam persekutuan kita harus orang sehat iman. Yang sakit iman kita doakan, disembuhkan, pasti bisa kalau mau. Kalau tidak mau bagaimana? Ya di out dong, saudara. Saya tidak mau anak-anak rohani saya sakit. Saya tidak mau imam-imam saya sakit. Enak saja. Sehat itu mahal kok. Saya sudah memberi makanan yang sehat. Datang virus, mencoba ngaco. Ya saya out, saudara. Makanya saya tidak peduli dengan jumlah. Walaupun saya senang kalau semakin banyak orang bergabung itu senang. Tapi kalau banyak orang bergabung bawa virus, ya lebih baik mereka disembuhkan dulu kalau mau. Kalau enggak mau, ya mereka harus disingkirkan dong. Masa rumah saudara dimasuki orang yang sakit COVID misalkan, boleh atau tidak? Pada zaman COVID yang masih marak, saudara, kita jaga keluarga kita kok. Orang masuk aja mesti di swab dulu. Coba waktu itu orang masuk, dia bawa COVID, boleh enggak, saudara? Masuk di rumah saudara. Kan dia harus diobati dulu, disembuhkan dulu dong. Bagaimana dengan kerohanian? Bagaimana dengan persekutuan kita? Bapak Ibu Saudara, gereja lengah. Sungguh, gereja itu karena sudah agamawi, yang nggak ngelihat apakah ada orang sakit iman. Ada, saudara, orang sakit iman itu pengacau. Ya, pokok orang yang nggak tertib, pembohong besar, ya, binatang buas. Jadi artinya jiwanya itu jiwa liar. Kemudian orang ini orang yang pelahap, yang malas, udah malas tapi rakus, tidak mau produktif. Bapak Ibu Saudara, orang seperti ini harus ditegur, jangan didiamkan. Maka itu pemimpin-pemimpin di bawah saya yang saya kasih kepercayaan, seperti di pondok pemulihan, pondok kemuliaan, imam-imam, para leader-leader, leadernya pemuda, ya juga semua yang di bawah saya harus dipantau.
Kalau ada yang sakit iman, kita dudukkan, kita nasihati. Kalau mau, kalau nggak mau, di out saudara. Jangan sayang, jangan pernah kita sayang dan mengeluarkan seorang yang membawa virus. Maka itu saya katakan saudara, di dalam NCC Internasional itu saya melihat secara roh. Kita ini sudah punya format yang bagus. Kalau ada orang mulai ngaco format ini, saya out. Gak peduli dia mau pinter atau enggak, gak sehati aja di out. Kecuali mereka bertobat. Di dalam jemaat gereja yang saya gembalakan, saya sudah punya formasi yang bagus. Kalau ada orang asing masuk mau mengacaukan formasi ini, ya saya out. Gak peduli dia, siapapun itu. Mau orang yang pinter lah, mau orang yang hebat lah, mau orang yang kaya lah, mau orang yang punya gelar apapun, masuk persekutuan kita merusak, jelas harus ditegur. Ditegur itu bagus, bahasa tegur itu bagus. Kata tegur itu seperti pohon yang ditebang, itu tegur. Lo kalau ditegur, dinasihati tidak mau, ya terpaksa dibuang. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah persekutuan kita ini menjadi persekutuan yang kudus, yang baik, berkenan. Maka itu setiap pemimpin harus peka. Bukan kita sembarangan mengusir orang, tidak. Ada step-stepnya, dipanggil dulu, dinasehati, ditegur. Kalau masih ndablek, ya diberitahu bahwa tempatmu bukan di sini. Bapak Ibu Saudara, kami pernah punya seorang yang tinggal di Pondok Pemulihan, orangnya tua. Datang ke saya berkata, Bapak saya mau mengabdi di tempat ini. Oke, tidak dibayar loh ya, mengabdi jadi pendoa. Ternyata tinggal di tempat kami, ini sakit iman, pengacau, pemfitnah, pemecah belah. Maka saya panggil pemimpin untuk mengeluarkan saja. Dengan bahasa yang halus. Rasanya Anda tidak cocok di tempat ini. Dan lebih baik Anda meninggalkan tempat ini. Juga di Pondok Kemuliaan, ada dulu orang tua, saya tampung. Hadirnya orang ini kok tambah ruwet tempat kami. Saya panggil, saya katakan, lebih baik Anda tidak di tempat ini karena tidak cocok buat kamu. Kenapa saudara? Kita harus berani tegur dengan sopan. Ya, karena ini sakit penyakit ini, virus. Di setiap bidang pelayanan jangan ada virus. Di dalam gereja tidak ada virus. Kalaupun ada virus, cepat diobati. Kalau mau. Kalau tidak mau harus dikeluarkan. Supaya jangan gereja itu menjadi rumah sakit. Tapi gereja itu adalah rumah doa. Karena ketika kita suci, maka semua yang kita pegang suci. Bagi orang suci, semuanya suci. Bapak Ibu Saudara, kita butuh kekudusan, kita butuh kuasa dan urapan Tuhan. Urapan Tuhan akan bekerja di dalam kekudusan. Ada banyak saudara gereja yang sakit iman. Dan pemimpinnya diam saja. Karena pemimpinnya juga sakit iman. Yang terjadi apa saudara? Kelihatannya berdiri persekutuan ini. Tapi dalamnya virus semua. Wah, ini bahaya saudara. Kalau sampai anggota jemaat itu pindah gereja lain, dia bawa virus dan tidak ditangani dengan cepat, maka gereja yang menerima orang yang pindah dari gereja ini
maka gereja ini akan menjadi sakit. Saatnya Bapak Ibu Saudara NCC Internasional bangkit. Mari kita membersihkan dari sakit iman, dan setiap jemaat harus sehat iman. Bapak Ibu Saudara, sehat iman artinya apa saudara? Kita harus benar-benar hidup kudus, berpegang pada firman, dan kita ada dalam tatanan yang benar dari pemimpin, tertib, digembalakan. Itu sehat iman. Orang yang tidak digembalakan rata-rata minta maaf sakit iman. Karena mereka liar. God bless you all. Uripa Shandara Masu. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Kami mau terus sehat iman. Kami tidak mau seperti orang Kreta yang ditulis kepada surat Titus. Ya Bapa, jaga persekutuan kami tetap sehat iman. Jika ada yang sakit iman, maka kami akan obati. Tapi jika mereka tidak mau, terpaksa kami harus mengeluarkan dengan baik. Karena persekutuan kami tidak boleh dikamiri dengan orang sakit iman. Khususnya orang-orang yang sudah sakit tidak mau disembuhkan. Ya Bapa, kiranya NCC Internasional semua imamnya sehat iman. Berikan hikmat kepada koordinator-koordinator, pemimpin yang hamba percayakan, baik di kota Malang maupun di luar kota, supaya mereka peka, supaya mereka tidak sayang menegur, menasihati, tidak perlu takut, karena Tuhan mencari sehat iman, bukan sakit iman. Ya Bapa, kiranya persekutuan kami ini selama-lamanya sehat dalam iman, sehingga persekutuan kami ini boleh dipakai untuk kemuliaan Allah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hamba menyerahkan imam-Mu yang bertugas sepanjang hari ini. Biarlah mereka boleh bertugas dengan keadaan yang sehat, dengan urapan yang baru. Nanti malam jam 7 doa kesembuhan mujizat. Sore KKR online doa mujizat. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, saat ini buka dua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persekutuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Tetap semangat.